Terima kasih Pak Yusuf atas sambutannya. Berikutnya, sebelum kita bersama-sama menyimak materi dari narasumber pada pagi hari ini, mungkin saya mau mengadakan mood check sedikit ya, sebentar. Kita mau lihat seberapa siap peserta untuk menerima materi pagi hari ini. Nah, di layar ini sudah ada 6 emoticon. Nanti peserta bisa mengirimkan emoticon yang paling merepresentasikan perasaan kalian pada pagi hari ini. Bisa kirimkan lewat chat, bisa juga kirimkan lewat reaction. Ayo teman-teman, apakah ada yang sedang sakit atau semuanya happy? Oke, mungkin saya duluan ya. Kalau saya pagi hari ini sangat happy karena bisa bertemu dengan rekan-rekan dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, di sini ada yang happy juga. Yang lain, ayo di sini sudah ada 80 orang lebih. Oke, Salwa Syarif Zima, happy. Yang lain, ayo masa cuma baru 2 orang? Di sini ada 80 orang lebih nih. Saya pengen lihat kesiapannya. Karena ini kan acaranya pagi-pagi sekali ya. Jadi, saya pengen make sure nih, teman-teman sekalian, apakah sudah siap di depan laptop untuk memperhatikan materi. Oke, happy, happy. Ada yang excited. Bima excited. Oke. Yang lain, oke, Yasmin, happy, happy. Ayo teman-teman sekalian yang lain mana? Happy, oke. Excited, oke. Banyak yang excited juga ya. Wow. Yang lain? Yang lain? Saya lihat ini kebanyakan cewek ya. Yang cowok mana ini? Gimana perasaannya? Apakah bahagia? Apakah mungkin khawatir? Mungkin ya. Oke, Adrian excited, Faras happy. Sebagian besar ini happy sama excited ya, Alhamdulillah. Nggak ada yang sakit, Alhamdulillah nggak ada yang sedih juga, nggak ada yang takut. Berarti di sini semuanya semangat, happy, excited untuk menyimak materi pada pagi hari ini. Dan pastinya insya Allah bakal bermanfaat buat teman-teman sekalian di kemudian hari. Oke, baiklah. Ini melihat antusiasme dari teman-teman sekalian nih yang tadi udah jawab gitu ya mood check-nya. Berarti saya lihat udah nggak sabar nih menyimak materi. Baiklah, kalau begitu kita langsung sambut saja pemateri kita di pagi hari ini yang luar biasa, yaitu Mas Sahria Aditya SA yang akrab disapa Mas Sahrian. Beliau adalah Junior Research Assistant di Center for Political Economy and Business Research atau CPEBR, yaitu lembaga riset di bawah naungan Universitas Erlangga. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Mas Sahrian dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Ilma. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah terdengar jelas. Oke, selamat pagi teman-teman, selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen dari Universitas Negeri Jakarta, selamat pagi Pak Kaprodi dari Studi Akuntansi UNJ, dan selamat pagi teman-teman semua. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran untuk menimba ilmu pada saat kali ini ya. Oke, untuk langsung saja mungkin bisa saya share screen untuk materinya pada pagi hari ini. Oke, pada kali ini ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait research topik atau topik-topik research apa saja yang itu cukup menarik atau cukup unik untuk bisa dibahas dalam rumpun accounting, management, and business. Yang mungkin juga teman-teman ini mungkin sudah banyak kepikiran. Aku sebenarnya sudah banyak sih Mas kayak kepikiran untuk mau meneliti terkait topik apa atau topik-topik yang seperti apa gitu. Cuman terkadang kita itu masih ragu apakah topik ini cukup bagus ya atau mungkin topik ini terkadang kita agak insecure dengan topik yang mau kita bawa gitu kan. Jadi mungkin dengan harapannya dengan adanya materi pada pagi hari ini itu bisa membantu teman-teman untuk bisa meyakinkan kembali atau mungkin bisa membantu teman-teman untuk menemukan topik-topik yang itu cukup unik untuk diteliti khususnya dalam rumpun accounting, manajemen dan juga finance.
Sedikit intermezzo bahwasanya saya sendiri itu juga baru saja lulus tahun kemarin yaitu dari Universitas Erlangga jurusan S1 Akuntansi, sarjana akuntansi dan juga sekarang sedang aktif di CPBR yang sudah dijelaskan oleh Kak Hilma tadi yaitu sebagai junior research assistant dalam Center for Political Economy and Business Research yang itu memang di bawah naungan langsung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Jadi di sini kita juga mengeksplor atau juga melakukan riset di bidang ekonomi, bisnis dan juga mungkin juga berkaitan dengan political issue seperti itu. Jadi mungkin sedikit catatan juga, aku juga kemarin itu baru lulus tahun kemarin itu sehingga terkait materi-materi atau mungkin pengalaman terkait pengerjaan skripsi, pengalaman terkait penelitian itu menurutku juga masih fresh banget gitu loh untuk aku sharing ke teman-teman sekalian. Dan pengalamanku kemarin itu mungkin juga bisa aku sharing kembali ke teman-teman nantinya sehingga dari pengalaman tersebut harapanku teman-teman bisa mendapatkan insight baru atau mungkin juga bisa mendapatkan pengalaman yang itu bisa membantu untuk menyelesaikan tugas akhir maupun skripsi dari teman-teman yang hadir pada pagi hari. Jadi sebelum kita mau masuk ke pencarian topik atau sebelum kita mau fokus kepada pencarian topik, untuk teman-teman harus wajib, bahkan ini juga sudah mungkin menjadi apa ya, pemahaman dasar bagi teman-teman yang mau melakukan penelitian, yaitu teman-teman harus memahami terlebih dahulu terkait dua model penelitian atau mungkin dalam bahasa sehari-hari kita sebagai peneliti itu mungkin bahasanya adalah sebagai dua mahzab penelitian. Itu yang pertama yaitu ada qualitative research yang itu memang berfokus terhadap mendetailkan dari suatu fenomena. Jadi memang berfokus kepada suatu fenomena yang ukuran sampelnya itu memang tergolong termasuk kecil, tetapi pembahasannya, terus analisisnya dan juga bagaimana mencari tahu terkait sampel tersebut itu cukup mendalam sehingga kebanyakan riset-riset yang bermahzab kualitatif ini itu berangkat dari pertanyaan mengapa sehingga dari mengapa itu atau why itu tersebut dapat menganalisis atau menguliti aspek-aspek di dalam suatu sampel tersebut. Memang tidak sebanyak sampel yang ada di kuantitatif ya, tapi teman-teman. Tapi kita juga tidak bisa menganggap remeh terkait kualitatif ini. Karena dari kualitatif ini pun juga ada beberapa riset-riset yang itu juga termasuk riset-riset yang berkualitas dan bahkan itu sudah masuk ke dalam jurnal-jurnal top tier. Sebaliknya, untuk mazhab kuantitatif ini itu memang cenderung terkenal dengan jumlah sampel data yang cukup banyak dan juga menggunakan analisis statistik seperti analisis regresi, analisis hubungan timbal balik, kausalitas maupun juga analisis-analisis statistik lainnya. Sehingga memang untuk yang kualitatif ini itu berangkat dari permasalahan untuk mencari tahu hubungan, kausalitas, terus persebaran data yang ada. Nah, itu yang akan dijawab oleh penelitian-penelitian dalam mazhab kuantitatif ini. Sehingga dari sini harapannya teman-teman juga bisa sudah menentukan nanti ide riset yang akan dibawa oleh teman-teman ini mau masuk ke penelitian yang sebelah mana. Jangan sampai kita sudah menemukan ide yang unik, kita sudah menemukan topik riset yang cukup menarik, tetapi kita salah untuk menempatkan metode yang akan kita gunakan. Harusnya itu bisa diperjelas di kuantitatif, tapi malah kita mengangkatnya dalam model kualitatif. Nah, mungkin dari dua mazhab ini, ketika teman-teman atau yang hadir pada hari ini itu sudah memahaminya, harapannya nanti dari topik-topik tersebut itu sudah bisa mengangkat topik yang menarik dan juga metode yang digunakan pun juga sudah sesuai. Seperti itu. Nah, mungkin untuk jenis-jenis datanya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya memang untuk jenis data kualitatif itu cenderung kepada jenis-jenis data yang jumlah sampelnya itu tidak terlalu banyak. Karena memang hanya berfokus kepada sampel tertentu dan itu memang apa dianalisis secara mendalam. Seperti beberapa datanya yaitu mulai berasal dari interview, berdasarkan dari observasi secara langsung, dan juga mungkin dari beberapa kumpulan-kumpulan data terdahulu yang diteliti dan juga mungkin dianalisis secara mendalam seperti itu. Sedangkan sebaliknya untuk penelitian penelitian kuantitatif itu lebih banyak menggunakan data-data sampel jika dibandingkan dengan penelitian kualitatif. Karena
based on kuantitatif ini sendiri, semakin banyak data itu kita gunakan atau semakin banyak sampel data yang kita gunakan, itu hampir juga bisa dikatakan itu merupakan perwakilan dari populasinya itu sendiri. Makanya ada juga beberapa teori yang menentukan berapa banyak sampel yang harus digunakan sebelum kita melaksanakan penelitian dalam kuantitatif ini. Jumlah sampelnya itu juga bisa tergantung kepada masing-masing jenis penelitiannya, teman-teman. Dan untuk sumber datanya sendiri ada cukup banyak, mulai dari data sekunder. Dan mayoritas memang ini kebanyakan dari data sekunder ya, teman-teman, seperti dari data kuesioner, data survei, dan juga ada beberapa data sekunder yang berasal dari database. Seperti kalau misalkan kita mau meneliti perusahaan yang ada di Indonesia, kita sumber datanya bisa berasalkan dari eh, data-data perusahaan yang ada di Indonesia yang itu mungkin terdaftar dalam BEI atau mungkin sumber database yang lain seperti itu. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam menentukan topik riset atau ide riset kita nantinya. Jadi kita harus memahami bagaimana jalannya riset itu sendiri atau scientific method dalam riset itu sendiri. Pastinya sebelum kita mau melakukan suatu riset atau menjalankan suatu riset, kita pasti akan berangkat dari suatu yang namanya permasalahan. Jadi mungkin buat teman-teman yang terkadang merasa hidupnya punya masalah atau banyak masalah, mungkin itu bisa menjadikan latar belakang riset dari teman-teman. Terkadang mungkin banyak sekali bahkan sekarang itu para peneliti itu menemukan permasalahan untuk di riset itu berasalkan dari keresahan pribadinya atau dari permasalahan pribadi. Nah, padahal itu berangkat dari permasalahan simpel, tapi ketika dia bisa menemukan permasalahan intinya atau apa sih yang menjadi keresahanku dan apa sih permasalahan utamanya, itu bisa menjadi suatu penelitian dan itu bahkan bisa menjadi cukup penelitian yang menarik. Mungkin nanti di akhir saya akan memperlihatkan salah satu paper yang ada di Tokpir yang itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir kembali sebenarnya berangkat permasalahannya itu tidak jauh-jauh dari lingkungan sekitar begitu atau bahkan mungkin dari teman-teman sendiri sudah bisa merasakan terkait keresahan permasalahan tersebut seperti itu. Nah, jadi setelah teman-teman menemukan permasalahan utama yang ingin dijawab atau mungkin permasalahan utama yang ingin teman-teman selesaikan melalui riset tersebut, lalu teman-teman baru melaksanakan riset tersebut. Artinya jika kita berangkat dari penelitian kuantitatif, kita memerlukan merumuskan suatu hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis itu biasanya dibangun berdasarkan dari landasan teori-teori yang sudah ada, yang itu berkaitan dengan penelitian kita nantinya. Dan yang kedua mungkin bisa berdasarkan dari penelitian terdahulu, teman-teman atau mungkin yang sempat mencari-cari jurnal-jurnal atau artikel-artikel terdahulu yang membahas juga terkait apa judul yang ingin teman-teman angkat dan terakhir baru teman-teman bisa menghipotesiskan. Jadi berdasarkan dari penelitian sebelumnya bahkan dari teori yang ada seharusnya hipotesisnya seperti ini, seperti itu. Baru setelah itu teman-teman bisa merumuskan metodenya yang ingin digunakan, lalu menganalisis hasilnya. Jika mungkin kalau saya ambil contoh dari statistikal, mungkin kita bisa mengambil metode regresi untuk menganalisis hubungan kausalitas dari dua variabel. Setelah itu kita bisa menganalisis. Dan setelah analisis ini biasanya ada dua kemungkinan. Ketika itu sudah sesuai hasilnya atau mungkin juga saya rasa ini sudah cukup untuk bisa menjawab permasalahan yang awal tadi gitu. Mungkin itu bisa kita langsung mengambil kesimpulan dari hasil tersebut. Tapi apabila ketika kita setelah proses analisis itu ternyata hasil yang kita analisis atau hasil yang keluar dari proses analisis tersebut masih belum menjawab dari pertanyaan yang awal tadi atau permasalahan yang ada di awal tadi, sehingga mungkin kita itu sebagai peneliti mengulang atau mungkin kita coba merumuskan kembali. Mungkin di sini ada salah satu step yang itu mungkin agak mistake atau mungkin agak miss di situ. Nah, mungkin bahasanya teman-teman di sini ada kayak kok kesimpulannya kayak gini atau mungkin ketika kita melaksanakan penelitian itu ketika kita komunikasikan dengan dosen kok hasilnya begini. Nah, itu juga mungkin salah satunya ketika hasilnya itu tidak sesuai dengan tujuan kita di awal atau question kita yang di awal tadi yang mau kita angkat sehingga kita harus mengulang kembali atau mungkin bahasanya teman-teman mahasiswa itu kita harus merevisi kembali terkait penelitian kita nantinya.
Jadi proses revisi itu juga cukup penting teman-teman. Mungkin ada juga yang sempat bilang kalau misalkan ada skripsi yang baik atau skripsi yang berkualitas itu adalah skripsi yang selesai. Tetapi kalau misalkan kita hanya mengejar yang selesai itu juga mungkin menurut saya sendiri itu juga kayak gugur kewajiban gitu. Jadi kayak cuman hanya cukup untuk selesainya aja, tapi kalau kualitasnya juga cukup kurang menurut saya. Jadi untuk penelitian ini cukup sayang gitu loh. Apalagi kalau idenya itu cukup menarik dan cukup unik untuk bisa dikembangkan lagi. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, eh, mungkin ini juga bisa membantu teman-teman untuk menentukan. Mungkin tadi sebenarnya sudah paham ya. Oh iya, kualitatif itu yang seperti ini, kuantitatif itu yang seperti ini. Tapi ketika teman-teman mau menghubungkan dengan atau menggunakan kedua metode tadi itu dalam penelitian teman-teman, nah, mungkin itu terkadang cukup kebingungan karena sebenarnya ini bisa di kuantitatif atau di kualitatif ya, atau mungkin kadang teman-teman bingung sebenarnya ini tuh cara untuk yang kuantitatif itu kita sudah menentukan saya mau pakai metode kuantitatif, tetapi ketika pelaksanaan penelitiannya justru malah cenderung kita menggunakan lebih mirip ke arah yang kualitatif. Nah, terkadang ini kasus yang banyak atau sering terjadi di kalangan mahasiswa, atau khususnya yang dari para peneliti pun kita juga sering tidak luput dari metode kayak tadi, misconception dari metode itu tadi. Nah, mungkin dari sini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan gambaran dari bagaimana metode yang digunakan atau bagaimana metode penelitian dari kuantitatif maupun kualitatif itu sendiri. Secara garis besar, metode kuantitatif itu sendiri itu biasanya atau commonly-nya itu berangkat dari teori yang sudah ada. Jadi memang mungkin dalam gambar ini bisa dibilang cara berpikirnya itu secara deduksi, yang dimana itu berangkat dari teori yang sudah ada, berangkat dari kumpulan artikel atau kumpulan riset terdahulu, yang itu merumuskan suatu konsep atau merumuskan suatu hipotesis terkait suatu fenomena. Yang itu nanti dari fenomena tersebut kita rumuskan hipotesisnya. Hipotesis ini bisa berangkat dari teori dan terkadang pun kalau misalkan suatu variabel yang mau kita bahas ataupun secara fenomena itu masih cukup baru, itu terkadang mungkin ada beberapa teman-teman peneliti yang kebingungan. Kadang, Kak ini aku mau merumuskan hipotesis, tapi ketika aku cari-cari teorinya itu masih belum ada yang nyambung, teman. Nah, mungkin ada juga beberapa itu yang kalau misalkan ide risetnya cukup baru, bahkan teori yang mau mengangkat itu pun masih belum ada yang membahas gitu loh. Iya, mungkin bisa berangkat dari riset-riset terdahulu yang mungkin juga bisa membahas terkait variabel tersebut. Hingga telah merumuskan hipotesis, dari hipotesis tersebut yang itu memprediksi atau memperkirakan hasil dari riset kita nantinya atau kesimpulan dari riset kita nantinya. Lalu dari hipotesis tersebut kita laksanakan metode penelitian atau analisis, biasanya kalau dalam kuantitatif itu secara statistik, lalu kita merepresentasikan hasilnya sehingga itu akan merumuskan suatu kesimpulan atau hasil yang secara empiris. Jadi dari teori yang ada, dari hipotesis yang sudah kita rumuskan, harapannya dari penelitian secara kuantitatif itu yang berpikirnya secara deduksi itu kita bisa merumuskan suatu kesimpulan atau suatu hasil atau output itu berdasarkan dari hipotesis yang sudah kita ngembangkan. Sehingga berangkat dari teori yang umum, kita spesifikkan kepada fenomena yang ingin kita bahas nantinya. Nah, itu mungkin cara pola pikirnya seperti itu untuk secara deduksi. Sebaliknya, jika teman-teman ingin menggunakan metode secara kualitatif, jadi berpikirnya itu mungkin bisa dibalik ya. Jadi teman-teman itu berangkat dari penelitiannya secara spesifik, dari suatu sampel yang secara spesifik, atau mungkin dari kalaupun mungkin nanti teman-teman bisa langsung merumuskan menjadi suatu teori baru itu berdasarkan dari teori-teori yang spesifik, dari pengalaman atau fenomena-fenomena yang spesifik, dari semua kumpulan fenomena tersebut, dari semua data empiris tersebut, dari semua kumpulan fenomena empiris tersebut, itu kita sebagai para peneliti menganalisis, mendeskripsikan, hingga mengambil suatu kesimpulan atau mungkin mengambil benang merah dari semua fenomena tersebut. Karena pastinya dari semua fenomena yang kita teliti atau mungkin yang dari fenomena-fenomena yang serupa, itu pasti biasanya itu
ketemu benang merahnya atau ketemu garis besarnya. Jadi ketika data-data empiris kita sudah kumpulkan, fenomena-fenomena empiris kita kumpulkan, kita ambil benang merahnya lalu kita jelaskan. Misalkan kita ambil ketika, oh ternyata kalau misalkan fenomenanya bank yang bank yang dia itu untung, ternyata efeknya kayak gini. Lalu eh, ketika bank itu justru rugi, efeknya bisa kayak gini. Nah, jadi dari fenomena-fenomena tersebut kita bisa ambil kesimpulan. Kenapa sih ada apa dari bank tersebut? Setelah itu kita bisa jelaskan, kita generalisasikan menjadi suatu konsep yang umum. Nah, hingga outputnya itu biasanya kalau kualitatif itu bahkan bisa merumuskan suatu teori baru. Ternyata misalkan teori operasionalisasi dari bank itu sendiri. Jadi ada suatu teori yang mengatakan kalau bank itu dia untung, dia akan seperti ini. Kalau dia bank itu rugi, dia akan seperti ini. Nah, itu bisa menjadi suatu teori baru. Dan itu berpikirnya secara induksi, di mana berangkat dari fenomena-fenomena yang spesifik, fenomena-fenomena empiris yang spesifik, itu menjadi suatu fenomena yang umum, atau menjadi suatu konsep umum. Atau biasa dibilang kita sebagai suatu teori baru, seperti itu. Nah, tetapi ada kalanya juga itu setelah kita menemukan metode yang pas, setelah kita melaksanakan penelitian, tetapi teman-teman ada salah satu kunci penting yang harus teman-teman pasti perhatikan. Ada satu istilah yang sempat eh, aku dengar waktu itu. Jadi ada yang pernah bilang ada yang namanya kalau misalkan kamu ingin hasil risetmu bagus atau kamu ingin penelitianmu itu bagus, berangkatnya dari awal. Karena apa? Karena kalau misalkan ya seperti ini, kalau misalkan garbage in ya, hasilnya juga garbage atau garbage out gitu. Jadi kalau misalkan dari berangkat awalnya saja kita berangkat dari, mohon maaf ya, itu berangkat dari ide yang cukup nggak berkualitas atau mungkin dalam bahasa ini adalah sampah, ya kita nggak bisa berharap banyak dari hasil ide tersebut begitu. Jadi dari ide ini pun itu juga sudah menjadi penentu awal apakah nanti hasil riset kita nantinya hasil riset yang berkualitas atau tidak seperti itu. Ya, mungkin ada yang bilang, "Loh, Kak, tapi kan ide riset itu harusnya semuanya itu bagus gitu loh, nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek." Oke, saya setuju. Tetapi kalaupun ide itu bagus atau buruk, itu sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Kenapa kok itu bisa dikatakan ide yang baik ataupun ide yang itu kurang baik gitu atau kurang berkualitas. Nah, itu mungkin beberapa pertimbangannya aku jelaskan nanti juga di bagian akhir slide itu juga. Ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk menentukan ide topik yang baik itu seperti apa. Nah, tapi ini juga bisa menjadi catatan untuk teman-teman bahwasanya sebelum melaksanakan penelitian, sebelum melaksanakan suatu riset itu eh, tagline ini atau mungkin pernyataan ini bisa menjadi awang-awang untuk teman-teman atau mungkin bisa menjadi catatan untuk teman-teman bahwasanya penelitian yang baik itu juga berawal dari ide riset yang baik. Seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa menemukan ide riset yang cukup baik, Kak, atau mungkin juga dari teman-teman yang sempat kebingungan? Jadi yang pertama yaitu bisa membaca beberapa majalah-majalah atau yang itu bersifat internasional atau bacaan yang bersifat internasional. Karena ya mungkin gini ya, ada beberapa teman-teman yang juga itu beranggapan bahwasanya, loh Kak, tapi kan kalau di Indonesia sendiri kan belum tentu itu sama seperti konteks internasional atau mungkin bahkan Kak, tapi kalau misalkan kita fokus ke internasional lalu kita terapkan di Indonesia kan belum tentu juga sama. Oke, memang seperti itu. Tapi dengan membaca seperti ini harapannya bukan untuk seperti itu, tapi dari bacaan-bacaan internasional ini seperti The Economist, Harvard Business Review, bahkan The Forbes itu bisa membuka pemahaman teman-teman atau membuka pandangan teman-teman terkait yang ada di dunia internasional itu seperti apa atau kondisi dalam dunia internasional itu seperti apa. Sehingga ketika teman-teman itu menuliskan suatu riset itu secara nasional atau secara Indonesia sendiri riset teman-teman itu bisa membantu atau bisa menjawab permasalahan yang ada di Indonesia. Tetapi ketika riset teman-teman ini dibawa ke dunia internasional, itu juga masih bisa beradaptasi. Karena apa? Karena berangkat dari ide riset teman-teman itu juga berangkat dari wawasan yang sedang ada, yang sedang terjadi di dunia internasional saat ini. Jadi harapannya dengan membaca background reading yang seperti ini yang berfokus kepada kondisi yang ada di internasional,
itu bisa membantu teman-teman untuk membuka cakrawala terkait kondisi yang ada di dunia internasional saat ini. Jadi beberapa majalah ini juga bisa membantu teman-teman itu untuk eh, memahami kondisi perekonomian atau mungkin kondisi politik atau bahkan kondisi yang saat ini terjadi di secara global. Nah, dari situ mungkin kita juga bisa kembali lagi ke Indonesia di sini berperannya sebagai seperti apa. Apakah dia juga sebagai main karakter pada saat fenomena tersebut? Kita juga tidak bisa menganggap sepele apa ya kondisi nasional Indonesia ya, karena mungkin juga bisa jadi di Indonesia mungkin dibilang orang internasional itu cuma negara berkembang atau mungkin negara yang nggak terlalu seperti negara UK, US atau mungkin juga negara-negara maju lain ya. Tapi ada juga beberapa fenomena yang itu justru Indonesia menjadi kunci penting. Nah, itu mungkin juga bisa teman-teman angkat untuk menjadi background penelitian teman-teman nantinya. Dan itu juga bisa membantu teman-teman untuk menemukan ide. Mungkin saya ambil contoh ketika sekarang lagi marak isu terkait kita harus beralih ke kendaraan yang minim pencemaran udara, yaitu dengan kendaraan listrik. Nah, di internasional sudah banyak, ada Tesla, ada negara-negara lain itu juga beralih ke mobil listrik. Padahal di Indonesia sendiri itu juga memiliki tambang nikel atau tambang eh, yang menjadi bahan dasar baterai. Nah, itu bisa teman-teman angkat menjadi suatu background tersendiri dalam riset teman-teman nantinya. Jadi seperti itu. Lalu selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan referensi atau mendapatkan insight-insight baru terkait artikel-artikel di dunia internasional atau artikel-artikel internasional di beberapa list jurnal seperti ini. Mungkin untuk yang Scopus ini teman-teman sudah cukup apa ya, cukup awam lah atau mungkin sudah cukup lama mengenal terkait Scopus. Tapi mungkin teman-teman juga bisa melihat dari ketiga yang lainnya ini seperti ada jadi sebenarnya di dunia internasional juga ada beberapa list jurnal lain yang itu juga di dalamnya itu juga ada beberapa artikel-artikel yang cukup ternama, yang cukup-cukup berkualitas juga itu juga bisa membantu teman-teman untuk menemukan insight atau topik ide riset penelitian teman-teman. Yang pertama bisa melihat dari ABDC atau Australian Business Dean Council listnya, lalu ada juga SSCI, dan yang terakhir yaitu ada UT Dallas Ranking. Nah, dari keempat ini teman-teman bisa mengeksplor topik-topik riset apa saja yang sekarang itu barusan barusan rilis. Karena kan pastinya kalau dia sudah masuk ke list jurnal ini, pastinya mereka juga sudah terbit gitu loh ya. Jadi dari di situ mungkin dari 2023 itu yang paling banyak itu sekarang pasti teman-teman bisa mengambil benang merahnya. Paling banyak itu sedang membahas topik seperti apa. Nah, mungkin sekarang ini mungkin yang kalau aku lihat dari beberapa jurnal itu kebanyakan mereka memang lagi fokus terkait menuju ke sustainability, green accounting, lalu ke keberlanjutan, terus terkait ke ekonomi hijau. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini mungkin tampilan dari jurnal Scopus dan ini juga ada salah satu list jurnal-jurnal yang itu bisa dikatakan jadi kan di Scopus itu ada perankingan jurnal sendiri yang itu terbagi menjadi 4 kuartil, ada Q1, 2, 3 sampai 4. Nah, yang Q1 itu memang bisa dibilang jurnal-jurnal yang memiliki kualitas set score yang cukup tinggi karena berarti itu jurnal atau artikel-artikel yang ada di jurnal tersebut itu banyak disitasi oleh peneliti-peneliti yang saat ini gitu. Nah, ini ada beberapa jurnal yang itu cukup termasuk ke dalam Q1 atau top tier di rumpun Business Management and Accounting. Jadi seperti itu. Nah, dari jurnal-jurnal ini juga bisa membantu teman-teman untuk menemukan ide riset atau topik riset yang itu cukup berkualitas karena ini juga termasuk jurnal-jurnal top tier yang itu menerbitkan artikel-artikel yang itu berstandar internasional tapi juga berkualitas. Nah, selain melihat dari jurnal-jurnal tadi, teman-teman, eh, teman-teman juga bisa menemukan topik atau ide-ide riset yang itu sebenarnya cukup baru, unik, itu juga bisa didapatkan dari beberapa call for paper. Apalagi atau khususnya itu call for papernya itu terbitan atau yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal.
Atau mungkin juga di sini sebagai aku kasih contoh salah satunya yang diterbitkan oleh publisher. Publisher di sini yaitu dari Emerald Publishing yang dia menerbitkan hampir setiap 2 minggu atau bahkan mungkin setiap 3 minggu sekali itu ada satu cold paper baru. Nah, cold paper ini adalah terbitan dari jurnal. Nah, sehingga harapannya dari teman-teman atau dari teman-teman di situ bisa membantu untuk menemukan di dunia internasional atau di jurnal-jurnal internasional ini itu yang sedang ramai atau yang sedang ingin dipublikasikan itu seperti apa sih? Atau mungkin yang sedang ingin diteliti itu yang seperti apa? Nah, mungkin salah satunya ini aku kemarin sempat ambil contoh, yaitu ada dari Colville paper dari Emerald itu tadi yang berfokus terhadap karbon emisi atau emisi karbon. Nah, di situ pun juga tersedia terkait beberapa topik-topik yang mungkin bisa dibahas atau topik area yang mungkin bisa dibahas terkait untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Mungkin di sini teman-teman bisa melihat sendiri ada beberapa topik yang itu cukup menarik untuk bisa menjadi topik riset teman-teman nantinya. Seperti kayak the role of carbon pricing mechanism in carbon management accounting. Jadi karbon sekarang itu sudah bisa masuk juga ke ranahnya accounting. Bahkan kemarin ada isu seperti di beberapa negara sudah menerapkan carbon tax, lalu juga ada Indonesia kemarin juga ada sempat merilis bursa karbon. Nah, karbon ini juga menjadi isu yang cukup menarik untuk teman-teman bahas di artikel-artikel atau di riset-risetnya teman-teman. Atau mungkin teman-teman juga bisa membahas berangkat dari beberapa standar seperti TCFD yang itu juga cukup baru dan itu beberapa perusahaan sudah mulai banyak menggunakan itu. Nah, teman-teman bisa mengulik dari semua fenomena-fenomena itu tadi dan juga bisa berangkat dari topik-topik yang ada dari call paper ini. Dan kalau teman-teman jangan khawatir ya terkait Kak, kalau misalkan ini call papernya sudah lama, berarti kayaknya udah usang nih, udah banyak. Jadi sepemahaman atau sepengalamanku ketika melihat call paper ini hampir setiap sesi itu bisa dibilang ini topik-topik yang masih cukup fresh gitu ya. Jadi ini topik-topik yang masih bisa banget untuk diteliti sehingga ini masih cukup apa ya masih cukup baru dan cukup kemungkinan besar untuk bisa membantu keunikan dan juga keterbaruan dari topik riset teman-teman. Sehingga topik-topik yang ada di call paper ini itu masih tergolong masih fresh banget bahkan kalau aku lihat ya. Dan itu ya kita relate sendiri. Dan kalaupun kita mau bagaimana membangun ceritanya, kita juga pasti bisa merasakan ya kalau di sekarang ini akhir-akhir ini efek dari karbon emisi ini atau emisi karbon ini itu sudah apa ya sudah berasa banget gitu loh. Mungkin dari teman-teman yang ada di Jakarta pasti akan merasakan bagaimana polusi yang ada, terus panasnya sekarang itu seperti apa, apalagi sekarang ada namanya climate change atau krisis iklim itu juga sudah mulai merasa kita nggak usah jauh-jauh lihat secara dunia internasional seperti apa, secara kita sendiri pun sudah bisa merasakan gitu loh, di mana suhu itu juga sudah naik cukup ekstrim. Nah, dari situ itu bisa menjadi latar belakang atau yang menjadi berangkat bagaimana lah teman-teman bisa membangun suatu permasalahan atau bisa menemukan suatu permasalahan di situ. Nah, dari permasalahan tersebut, harapannya teman-teman bisa menjawabnya lewat riset-risetnya yang ada dari teman-teman itu sendiri. Nah, itu yang aku katakan tadi. Dan di riset-riset internasional itu pun, atau bahkan penulis-penulis di artikel internasional itu juga mereka berangkatnya dari kondisi permasalahan atau keresahan pribadi mereka masing-masing gitu loh. Ada yang dia kadang melihat kayak kok sekarang akhir-akhir ini itu cuaca nggak menentu ya, kadang hujan, kadang ini. Nah, mereka akhirnya tanya-tanya, apa sih penyebabnya, kayak apa sih yang menjadi faktor terbesar gitu loh. Oh, ternyata sekarang ini oke lah kita bisa mengontrol, kita bisa mengontrol terkait penggunaan kendaraan atau mungkin menggunakan transportasi umum. Tetapi ternyata ada yang lebih spesifik, ada yang lebih signifikan efeknya terhadap permasalahan tersebut, yaitu dari perusahaan. Ternyata perusahaan itu karbonnya atau emisi karbonnya itu cukup berlebihan sehingga kurang diatur. Nah, di situ itu bisa menjadi berangkat dari risetnya teman-teman nantinya. Jadi seperti itu. Nah,
Lalu untuk data sendiri ya teman-teman, atau khususnya untuk yang penelitian kuantitatif ya, yang kakak jelaskan tadi, yang dimana kekuatannya itu adalah dari jumlah sampel datanya, pastinya nanti teman-teman itu akan kesulitan ketika menggunakan database. Atau mungkin ketika disuruh untuk coba kamu cari dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Atau mungkin kalau teman-teman mau ingin memperluas lagi, memperlebar lagi, ingin melihat negara-negara di negara tetangga untuk bisa menjadikan penelitian secara komparabilitas atau penelitian perbandingan. Nah, pasti akan teman-teman akan mengalami kesulitan ketika pada tahapan kolek data. Ada empat, di sini kakak mencantumkan ada empat beberapa sumber database yang itu juga databasenya terpercaya, databasenya itu juga akurat. Yang pertama ada Bloomberg, yang itu mungkin juga teman-teman sudah mulai apa? Mulai mengenal atau mungkin sudah mulai awam ya, sudah lama kenal Bloomberg ini. Yang kedua ada Osiris. Osiris ini juga sumber database terkait di perusahaan-perusahaan di internasional. Ada juga Dow Jones Factiva. Nah, tetapi dari ketiga ini biasanya itu masih karena fokusnya ke internasional gitu. Kalau misalkan kita mau mencari yang Indonesia, kadang itu mereka nggak terlalu banyak atau mungkin database-nya itu cuman kita ambil di Indonesia cuman ambil beberapa sampel gitu aja. Sehingga kalau misalkan kita mau meneliti yang Indonesia, itu database-nya di Bloomberg, Osiris maupun di Dow Jones itu kadang masih eh, tidak selengkap yang seharusnya ada yang terlisting di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang mungkin yang keempat ini bisa teman-teman coba explore lagi, yaitu dari ISJ dataset. Dan eh, kakak lihat bahwasanya di data-data yang ada di ISJ ini, sekarang pun juga sudah mulai ada beberapa data yang itu di negara-negara ASEAN seperti Singapura dan juga Malaysia. Nah, itu dari database ini teman-teman bisa membantu teman-teman, apalagi kalau pada saat ketika kita melaksanakan penelitian kuantitatif ya. Permasalahan utama pasti adalah stagnan ketika di collecting data. Entah itu datanya yang susah ditemukan, atau mungkin database-nya itu yang juga sulit, atau mungkin datanya yang masih sedikit. Nah, mungkin dari beberapa database ini bisa membantu teman-teman pada saat collecting data nantinya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang aku janjikan tadi di awal bahwasanya ada tiga kunci penting untuk bisa menentukan apakah ini topik riset yang berkualitas atau tidak ya. Jadi ketiga ini yang pertama yaitu eh, teman-teman juga harus bisa memastikan bahwasanya topik riset teman-teman itu memiliki keterbaruan. Dan keterbaruan itu bukan berarti nggak pernah ada yang meneliti sebelumnya ya, tetapi keterbaruan ini bisa berasal dari apapun. Misal dari proxy yang baru atau pengukuran variabel yang baru. Misalkan sebelum-sebelumnya mengukur untuk performa perusahaan itu melihat dari profitnya. Nah, mungkin teman-teman bisa memangkat baru bahwasanya adalah ada pengukuran lain untuk mengukur kinerja perusahaan, entah itu dari kinerja secara operasional, kinerjanya secara likuiditas atau leverage-nya untuk kemampuan perusahaan bertahan secara jangka panjang. Nah, itu juga bisa menjadi pengukuran untuk variabel kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu contoh atau keterbaruan yang mungkin bisa teman-teman angkat dari situ. Dan yang kedua mungkin juga ada beberapa keterbaruan terkait keunikan institusi yang teman-teman angkat. Mungkin teman-teman ingin mengadakan suatu ide riset atau menemukan suatu ide riset. Tetapi ternyata setelah teman-teman merumuskan judulnya, judul ini ternyata sudah ada yang pernah meneliti. Misalkan bahkan sampai tahun kemarin sudah ada yang meneliti. Tetapi penelitian tersebut mereka menelitinya di negara, misalkan di negara UK, US seperti itu, negara-negara maju. Nah, keterbaruan ini juga bisa teman-teman angkat dari institusi atau mungkin dari Indonesia. Tetapi bukan hanya kayak gini ya, mungkin teman-teman yang biasanya itu mahasiswa akhir itu ketika ditanyai sama dosennya itu apa sih keterbaruan kamu? Oh ya Bu, ini Bu, sebenarnya sudah ada yang neliti tapi dulu dia di Inggris atau di US gitu. Nah, terus keterbaruan apa? Ya saya coba di Indonesia Bu. Sebenarnya nggak masalah untuk mencoba di Indonesia sendiri, tetapi menurutku itu masih kurang kuat untuk statement seperti itu. Mungkin itu bisa dibantu dengan, oh ya Bu, kalau di sebelumnya itu di UK atau di US itu
konteksnya institusinya seperti ini dengan dia metode pemerintahnya seperti ini atau mungkin juga bisa dari keunikan tersendiri. Nah, kedua itu juga bisa menyambung di kedua ini ya. Keunikan ini juga harus teman-teman bisa bisa jawab ya, atau mungkin keunikan ini harus teman-teman harus punya untuk merumuskan topik riset teman-teman. Jadi setelah keterbaruan sudah terjawab, ketika keterbaruan sudah teman-teman jawab, keunikan ini adalah masalah kedua yang harus teman-teman atasi. Bagaimana topik riset tersebut itu juga harus memiliki keunikan. Kalau misalkan masalah keterbaruan ya kita langsung aja mikir out of the box, bahwasanya nggak selama nggak ada yang pernah neliti, nggak ada yang pernah pakai seperti itu, nggak pernah ada yang pakai di sini ya itu baru memang. Tapi apa sih yang menjadi keunikan dari ide riset tersebut? Karena kalaupun kadang kita beberapa reviewer atau beberapa yang reader dari jurnal itu kadang mereka melihat bahwasanya oke lah ini baru, tapi apa yang menjadi unik itu? Kadang justru malah kita itu kadang beberapa riset itu beberapa peneliti itu merasa mereka itu nggak harus baru, tapi kalau misalkan dia bisa mengangkat keunikan, bisa memperjelas keunikannya atau meng-highlight keunikan dari risetnya, seperti walaupun di Indonesia itu sudah banyak meneliti, tapi ternyata di Indonesia itu punya keunikan sendiri, seperti kita punya sistem adat, kita punya sistem budaya yang itu berbeda, yang bahkan nggak ada di dunia luar. Nah, itu bisa kita angkat sebagai keunikan dari keunikan institusi sampel yang akan kita gunakan seperti itu. Dan juga mungkin keunikan ini juga bisa berasal dari variabel yang kita bahas, bahwasanya variabel ini cukup menarik. Kenapa? Karena dari variabel ini itu kita bisa melihat mengukur berbagai macam kinerja perusahaan. Ada mungkin beberapa hal-hal yang itu memang belum pernah selama ini disinggung atau mungkin dibahas oleh perusahaan itu sendiri. Nah, itu keunikan-keunikan seperti itu yang mungkin juga teman-teman bisa angkat dalam penelitian teman-teman nantinya. Dan yang terakhir, dan ini yang nggak kalah penting ya teman-teman, selain untuk menjawab keterbaruan dan juga keunikan, terakhir itu juga ada yang harus teman-teman jelaskan terkait kontribusi dari topik teman-teman atau riset teman-teman nantinya. Jadi terkadang itu juga teman-teman itu mungkin agak stagnan atau mungkin agak kesulitan ketika mencari apa ya kontribusi dari penelitianku ini. Jangan sampai terkadang itu kayak selain kita juga harus menemukan riset yang efektif dan juga efisien, tapi kita juga harus memikirkan dari aspek pragmatisnya, terus dari kontribusinya. Jangan sampai riset kita atau penelitian kita nantinya itu tidak bisa memberikan dampak apa-apa. Nah, itulah dari yang ketiga ini yang harus kita jawab. Ya, mungkin juga itu bisa kontribusi ini yang itu menjawab permasalahan. Jadi kalau sudah bisa menjawab permasalahan, ya itu bisa menjawab kontribusi. Kembali yang aku katakan di awal tadi, kalau misalkan memang hasilnya itu tidak bisa menjawab permasalahan, ya mungkin kita harus mengadakan penelitian ulang. Karena tujuan awal kita melaksanakan penelitian adalah kita bisa menjawab permasalahan yang sudah kita tentukan di awal itu tadi. Atau kita bisa memberikan solusi atau memberikan suatu insight terhadap permasalahan yang ada. Nah, itulah bentuk kontribusinya dari situ, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih belum bisa menentukan kontribusi dari riset teman-teman, itu agak sulit. Karena riset yang bagus itu juga bisa memberikan kontribusi secara nyata, baik itu secara literatur, secara praktis, maupun secara sosial. Nah, seperti itu. Dan di jurnal-jurnal internasional pun juga biasanya selalu menanyakan, apa sih kontribusi dari risetmu ini? Atau apa sih kontribusi nantinya dari risetmu seperti ini? Jadi seperti itu ya, teman-teman. Dari tiga key topik ini atau dari kunci penting ini, harapannya teman-teman bisa menemukan apa ya garis besar untuk menentukan topik barunya. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan juga teman-teman. Apakah itu sudah menjawab keterbaruan, apakah itu sudah unik, dan bagaimana kontribusinya dari hasil risetnya nanti. Seperti. Nah, oke. Terakhir, mungkin ini juga aku coba sedikit mengulik ada salah satu paper top tier. Jadi kalau di Scopus itu yang aku jelaskan tadi ada Q1, 2, 3, 4. Nah, dari Q1 itu sebenarnya juga ada lagi tingkatannya yang top 10% atau top peringkat 10 itu bisa dikatakan jurnal-jurnal top tier seperti itu. Dan itu memang isinya juga jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang berkualitas.
Tetapi mungkin teman-teman pasti akan melihat, pasti kak ya kalau misalkan jurnal-jurnal yang masuk di jurnal itu seperti itu pasti yang pembahasannya detail, mendalam, lalu juga variabel-variabelnya itu yang memang mungkin dia baru banget, unik banget, bahkan kontribusinya juga sangat bisa berkontribusi. Memang seperti itu. Tapi kadang kita terjebak dalam lingkaran tersebut sehingga menutup kemungkinan kayak susah nih pasti masuk ke top tier atau mungkin judulnya itu harus wow gitu, harus bener-bener kayak detail banget gitu. Padahal kalau aku kemarin ngambil salah satu paper top tier di ini ya di jurnal FRL ini, Financial Research Letters ini, yang juga terbitan dari Elsevier, ada salah satu judul yang cukup menarik teman-teman. Jadi ini judulnya Executive Education, a Catalyst for Enhanced ESG Disclosure. Sebenarnya judulnya ini simpel. Itu berangkat dari melihat dari latar belakang pendidikan dari top eksekutif itu latar belakang pendidikannya seperti apa nanti di scoring antara 0 sampai 5 dan itu melihat dari dibandingkan dengan pengungkapan ESG-nya. Apakah itu kalau misalkan dia semakin berpendidikan tinggi, apakah semakin peduli secara keberlanjutan perusahaan yang diwakili dari ESG disclosure ini? Nah, jadi seperti itu. Padahal kalau misalkan kita melihat, oh iya ya, padahal dia cuma melihat dari latar belakang pendidikan eksekutif. Bahkan untuk variabel Y-nya pun cukup hanya untuk melihat, ini bahkan cuma satu variabel ya teman-teman. X-nya satu, Y-nya satu. Tanpa ada moderasi, tanpa ada mediasi. Tetapi yang menjadi cukup keunikan di sini, yaitu ketika eh, artikel ini atau penulis ini, si Yang Wan ini, itu bisa mengangkat suatu fenomena, mengangkat suatu cerita, dan bahkan bisa mengangkat suatu variabel-variabel baru. Dan itu bisa banyak, bisa dipecah di sini. Latar belakang pendidikannya, dia nggak hanya melihat dari scoring 0 sampai 5, tapi dia juga bisa melihat yang paling signifikan itu yang angkatan berapa sih, atau lulusan mana sih, entah itu S1, S2, ataupun S3. Dan juga dari S1 ini, dari ESG ini dia fokusnya kemana sih? Ke environment aja kah? Atau ke sosial aja? Atau justru dia semakin bagus di governance-nya, di tata kelola perusahaannya. Itu bisa banyak penulis ini bisa kulik. Dan kalau mungkin teman-teman nganggapnya bahwasanya kalau di jurnal internasional atau jurnal top tier itu halamannya berlembar-lembar atau banyak banget, nggak terlalu seperti itu sih, teman. Nggak selalu seperti itu. Di artikel ini itu kemarin kakak baca itu cuman sekitar 9 hingga 10 halaman. Tetapi dari 9 sampai 10 halaman dia itu juga sudah bisa mengambil kunci-kunci penting yang itu dijelaskan dalam artikel ini. Memang itu agak tricky ya teman-teman. Ketika kita harus menjelaskan banyak aspek, kita harus menjelaskan banyak hal, tapi kita hanya dibatasi eh, hanya beberapa kata atau beberapa halaman. Tapi itu bisa menjadi keunikan tersendiri karena ternyata ketika hanya membaca sekilas, kita sudah bisa memahami atau menangkap. Oh, ternyata dia ingin menjawab permasalahan seperti ini. Oh, ternyata dia ingin meneliti seperti ini. Oh, ternyata metode yang digunakan dia itu seperti ini. Nah, kalau misalkan bisa seperti itu, ya saya rasa atau mungkin akak rasa itu sangat besar kemungkinan untuk bisa masuk ke jurnal-jurnal internasional, khususnya di jurnal-jurnal top tier ini. Nah, ini mungkin aku ada sedikit tips atau mungkin juga sedikit masukan atau mungkin juga untuk pedoman untuk teman-teman khususnya dalam penyelesaian skripsi, penyelesaian tugas akhir, penyelesaian penelitian, penyelesaian riset. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kakak share berdasarkan pengalaman kakak kemarin ketika itu melaksanakan penelitian dan juga melaksanakan skripsi itu agar bisa selesai tepat waktu seperti apa ya. Nah, ini ada beberapa tahapan yang itu mungkin bisa teman-teman gunakan. Mungkin ini bisa teman-teman capture atau mungkin bisa teman-teman catat ya untuk bisa menjadi pedoman teman-teman. Yang pertama adalah sebelum teman-teman memulai, pastikan teman-teman itu sudah well prepare atau setidaknya teman-teman sudah melakukan persiapan. Persiapannya yaitu dengan membuat list apa saja yang harus disiapkan untuk memulai hal tersebut. Misal, salah satunya yaitu dari ketika kita mau melaksanakan riset, kita harus melakukan riset terlebih dahulu atau mencari tahu terlebih dahulu apa saja yang diperlukan untuk memulai riset yang bagus. Ya, kayak tadi yang kakak katakan di awal,
teman-teman bisa mencari di jurnal-jurnal internasional, bisa membaca majalah-majalah internasional. Nah, dari situ mungkin teman-teman bisa ketemu nanti apa aja sih yang Kak butuhin untuk melaksanakan riset. Bahwa itu pun skripsi ya, skripsi juga kayak gitu. Apa aja sih yang mungkin bisa tak perlukan, ceritanya nanti bagaimana, variabelnya pakai variabel apa aja, pengukurannya itu harus seperti apa. Nah, itu mungkin juga bisa teman-teman bisa bisa list dulu ya. Awalnya itu harus memerlukan apa saja seperti itu. Lalu yang kedua, teman-teman juga tidak kalah penting harus membuat timeline. Jadi harapannya nanti dari timeline ini itu bisa membantu teman-teman untuk agar terpacu untuk menyelesaikan sesuai semuanya itu sesuai dengan target yang teman-teman buat di awal tadi. Jadi timeline ini misalkan aku ingin membuat judul itu selama 1 bulan itu hingga sampai judul finish. Lalu bab satu itu berapa bulan, bab dua berapa bulan, hingga sampai selesainya itu secara kumulatif, secara semuanya itu berapa bulan seperti itu. Nah, jadi harapannya dengan timeline ini, teman-teman pengerjaannya itu bisa lebih sesuai atau lebih tepat waktu begitu. Dan yang ketiga, selain teman-teman juga membuat timeline, teman-teman juga eh, harus membuat apa ya, komitmen dengan diri diri teman masing-masing. Bahwasanya hargai setiap progres setiap harinya. Entah apapun itu progresnya, sekecil apapun progresnya. Entah itu kalaupun misalkan teman-teman ketika pada tahap mencari judul ya, itu progresnya hanyalah membaca jurnal atau membuka Scopus terus melihat list-list jurnalnya. Itu termasuk progres teman. Dan hargai setiap progresnya. Jangan sampai ada satu hari pun itu tanpa progres. Sekecil apapun progresnya, kalaupun itu dilakukan secara konsisten ataupun dilakukan secara terus-menerus, itu pasti akan ada hasil. Pasti eh, akan ada output yang itu juga eh, apa ya? Mungkin dalam bahasa peribahasa terlebih dahulu, kalau sedikit demi sedikit lama-lama akan jadi bukit. Lalu kayak konsistensi atau kalau nggak itu eh, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Nah, jadi seperti itu. Usahakan dari setiap harinya teman-teman itu ada progres terkait target yang ingin teman-teman capai, baik itu skripsi, tugas akhir maupun penelitian. Yang terakhir, yang keempat, ini tidak kalah penting, bahwasanya yang paling mengenal diri teman-teman adalah teman-teman sendiri. Terkadang kita itu di mahasiswa akhir itu apa ya? Mungkin bahasanya sekarang itu suka FOMO atau fear, kayak apa ya? Takut. Oh ya ini kok teman-temanku sudah selesai semua, atau mungkin kayak oh ini teman-temanku sudah pada sidang, teman-temanku sudah sampai bab 2, bahkan aku judul itu belum ketemu. Yang terakhir, bahwa teman-teman harus catat bahwasanya yang paling mengerti atau paling mengenal diri teman-teman sendiri adalah teman-teman sendiri. Jadi nggak usah terlalu pusing mikirin sekitar, nggak usah terlalu pusing mikirin teman-teman sudah pada sidang. Yang penting adalah fokus kepada target yang teman-teman tentukan, buat progres setiap harinya secara konsisten, dan pastikan bahwasanya teman-teman yakin bahwasanya teman-teman pasti bisa menyelesaikan tugas riset tersebut atau tugas akhir tersebut. Dan itu hanya teman-teman sendiri yang bisa. Kalau misalkan ada suatu pepatah mengatakan mobil itu akan berjalan lebih cepat ketika itu dikendarai dari dalam daripada didorong dari luar. Jadi yang kalau teman-teman ingin lebih cepat progresnya, lebih baik progresnya ya dari teman-teman sendiri, bukan dari teman-teman, bukan dari teman kalian, bukan dari saudara kalian, atau mungkin bukan dari orang-orang sekitar kalian, tapi dari diri kalian teman-teman sendiri. Jadi seperti itu. Ya, ya mungkin itu saja. Sekian presentasi dari saya, atau mungkin presentasi materi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang dari bingungkan atau mungkin bisa dilanjutkan. Saya kembalikan kepada Kak Hilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aryan atas pemaparan materinya tadi. Jadi kita telah sama-sama menyimak nih dari awal bagaimana caranya untuk mencari ide. Terus tadi jangan lupa gear batch in, gear batch out ya, biar penelitian kita juga jadi penelitian berkualitas. Kemudian kita juga udah sama-sama menyimak gimana sih caranya mencari referensi dari jurnal-jurnal ternama, contohnya seperti Scopus, dan juga mencari artikel-artikel sortir serta mencari call for paper
supaya penelitian teman-teman sekalian bisa ada keterbaruan, bisa relate dengan hal-hal yang memang saat ini menjadi isu hangat. Nah, teman-teman sekalian, kita kalau ngomongin masalah penelitian, masalah riset, masalah tugas akhir, pastinya nggak cuma judul yang kita pikirin, tapi kita juga harus memikirkan datanya nih. Nah, dari tim SG Dataset sendiri, itu pengen kasih tahu ke kalian gimana sih caranya mencari data dengan sangat cepat dan juga mudah. Nah, untuk itu saya undang rekan saya, yaitu Kak Neni dari SG Dataset. Halo Kak Neni. Halo Kak, selamat pagi. Halo, apakah kalian ini sudah siap nih untuk kasih tahu ke teman-teman gimana sih tutorial mencari data yang cepat dan juga mudah dan pastinya terpercaya? Ya, sudah siap nih Kak. Oke, silahkan Mbak Neni. Kode saya nggak ada suaranya ya, Mbak? Oke, apakah udah terdengar? Ya, sudah. Sudah terdengar. Terima kasih. Sudah terdengar. Oke, sudah masuk ya. Oke, saya ulangin ya. Eh, Sebelumnya kan udah dijelasin oleh kalian tadi terkait gimana cara mencari topik mulai dari permasalahan, hipotesis, metode, analisis, dan lainnya. Nah, dari poin-poin dijelaskan oleh kalian tadi, emang sangat penting tuh untuk menjadi dasar dan fondasi kita dalam melakukan penelitian gitu. Nah, namun di sisi lain, hal yang harus kita imbangi untuk menentukan topik penelitian itu ketersediaan data terkait penelitian yang mau kita ambil gitu. Kan sayang ya kalau kita mau penelitian, tapi eh, data yang mau kita gunakan itu tidak tersedia atau susah untuk didapatkan gitu. Nah, seperti yang dimention oleh kalian sebelumnya juga, kalau tahap collecting data itu tahap yang cukup penting gitu. Mulai dari eh, mencari laporan, letak data, kolek data, dan lainnya itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya, dan juga ketelitian yang tinggi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami SG Dataset memberikan solusi, yakni menyediakan database laporan keuangan perusahaan yang tentunya dapat diakses dengan mudah, cepat, dan juga legal kayak gitu. Terus gitu. Nah, di sini kalian bisa buka website sg.ai. Terus kalian di sini bisa explore macam-macam data mulai dari annual report perusahaan hingga sustainability report perusahaan gitu. Nah, di mana laporan keuangan perusahaan tersebut kami sediakan yang tentunya bersumber dari perusahaan yang terlisting atau tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang tentunya cepat, mudah, dan juga legal gitu. Nah, terus gimana sih Kak cara dapetin datanya gitu? Nah, kalian bisa masuk ke website sg.ai. Di sini, setelah itu kalian login di sini. Nah, maaf sebelumnya kalian bisa register dan di sini karena dari UNJ masih mahasiswa ya, kalian bisa memanfaatkan email domain kampus gitu. Kami sarankan untuk memanfaatkan email domain kampus karena nantinya akan mendapatkan banyak benefit yang akan saya jelaskan di akhir gitu. Nah, setelah login dan registrasi, kalian akan masuk ke halaman berikut. Di mana kalian dapat mengakses dua fitur yang kami punya, yakni quantitative dataset dan juga text analytics gitu. Nah, di quantitative dataset ini kalian bisa mengambil data mulai dari variabel, sektor, perusahaan, dan tahun yang kalian butuhkan dengan cepat gitu. Nah, terus di sini ada juga text analytics. Nah, text analytics ini digunakan untuk mencari kata-kata khusus yang ada di laporan perusahaan. Nah, kalau kalian scroll ke bawah, di sini ada view data katalog. Nah,
Di view data katalog ini, kalian bisa melihat variabel apa aja yang bisa kalian ambil di SG Dataset. Nah, ada variabel, terus ada harga perdatanya, dan juga ketersediaan datanya gitu. Nah, kalau kalian belum punya topik, mau ambil topik apa, nah kalian bisa explore variabel-variabel apa yang ada di SG Dataset ini gitu. Di mana variabel-variabel ini bisa jadi keyword atau kata kunci yang bisa kalian pakai untuk menentukan topik kalian gitu. Nah, terus kita udah tahu kan kalau ada variabel, harganya, dan ketersediaan datanya. Terus gimana sih Kak cara belinya? Nah, cara belinya kalian bisa masuk ke kuantitatif dataset, kalian bisa beli dataset ini. Nah, terus kalian bisa masukin variabel yang kalian mau, industri yang kalian mau, perusahaan yang kalian mau, dan tahunnya. Misalnya nih, kalian mau meneliti terkait aset dan equity. Masukin aja total. Nah, di sini jangan lupa dicentang untuk total equity dan total aset. Terus misalnya kalian butuh sektor industri IDX, sektor energi, centang aja energi, dan misalnya kalian butuh ketersediaan data 5 tahun, yakni 2018, 19, 20, 21, 22. Centang aja, dan juga jangan lupa add variabel gitu. Nah, di sini tersedia data-data apa aja yang mau kalian check out gitu. Ada total equity dan total aset dengan jumlah data per 5 tahunnya ada 335 data dengan harga 400 per data. Nah, terus kalian bisa melihat show result preview di sini. Kalian bisa melihat gimana sih data yang mau kalian dapetin gitu. Kalian bakal dapet ticker atau kode perusahaan, nama perusahaan, tahunnya, IDX, IV, dan subsektornya, dan juga total equity dan total aset yang mau kalian ambil gitu. Nah, terus gimana sih check out-nya? Nah, check out-nya kalian bisa langsung check out di sini. Nah, kalian bisa ngelihat invoice yang mau kalian dapetin. Ini hampir sama aja kayak kalian transaksi di platform online biasa. Dari melihat invoice-nya, kalian ngecek lagi. Terus ini kalian bisa masukin voucher kalian. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau yang menggunakan email domain kampus, kalian bisa masukin voucher student 15 gitu. Dengan voucher student 15, kalian bakal dapetin potongan 15% gitu. Nah, untuk UNJ, kita bekerja sama, maka dari itu kalian dapat voucher SGX UNJ gitu. Nah, di sini kalian dapat potongan sebesar 10% gitu. Nah, jadi kalian bisa klaim diskon sebesar 25% dengan memasukkan kode voucher student 15 dan juga SGX UNJ gitu. Nah, setelah itu kalian bisa pilih order methods dan juga langsung deh pembayaran gitu. Nanti datanya akan keluar di bagian dashboard profile gitu. Nah, terus gimana sih Kak kalau misalnya variabel yang aku butuhin nggak ada tuh. Misal kalian butuh kapital intelektual, tapi nggak ada di website. Nah, kalian bisa feel free diskusi dengan kami atas ketersediaan data tersebut dengan klik icon hotline ini dan juga langsung terhubung dengan WhatsApp kami gitu. Terus jangan lupa untuk menggunakan email domain kampus ya, karena kalian bisa klaim diskon 25% gitu. Nah, itu aja sih yang bisa saya jelaskan terkait pengenalan SG, di mana kalian bisa mendapatkan data dengan cepat, mudah, dan tentunya juga legal gitu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Kak Hilma. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Neni atas penjelasannya. Jika teman-teman tertarik untuk membeli data penelitian di website SG Dataset, atau bisa kalian udah punya judulnya nih, tapi masih bingung kira-kira datanya ada nggak ya di website SG Dataset, atau kira-kira kalian punya judul, terus kalian mau konsultasi dulu nih, ini kira-kira pakai data apa? Nah, itu bisa banget teman-teman kalian berkonsultasi secara gratis mengenai data. Kalian bisa langsung saja hubungi link yang ada di kolom chat Zoom yang diberikan oleh tim panitia. Nanti akan dijawab oleh Kak Neni langsung. Gitu ya teman-teman sekalian. Dan jangan lupa buat kalian yang mau pakai kode SGXUNJ, kalian bisa dapatkan diskon sebesar 10%.
Kalau untuk kalian yang baru pertama kali beli dan kalian registrasi pakai email domain kampus, kalian bisa dapat diskon sebesar 12%, jadi totalnya 20. Gitu teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab nih. Jadi buat teman-teman sekalian yang punya pertanyaan mengenai materi pada pagi hari ini, kalian bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa langsung raise hand supaya bisa berinteraksi dengan narasumber. Silakan teman-teman. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin teman-teman sekalian masih pada ngetik ya, atau masih pada mikir gitu, kira-kira mau tanya apa gitu ya. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman sekalian mengetik pertanyaannya, ini saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui form pendaftaran. Oke, kita akan bahas ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih mengenai step menulis skripsi yang lebih efektif dan efisien. Nah, ada yang bertanya, apa betul dari bab 2 terlebih dahulu, lalu lanjut ke bab 1 dan bab 3? Nah, itu gimana nih, Mas Aryan, tips and triknya? Apakah Mas Aryan punya cara khusus nih ketika menulis skripsi dari bab berapa dulu? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan, Mas Aryan, silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Ilma. Jadi untuk tahapan penulisan yang efektif dan efisien atau apakah entah itu dari bab 1 dulu atau mungkin bisa yang paling mudah dulu mungkin biasanya dari bab 3 dulu, bab 4 dulu atau mungkin dari mana. Sebenarnya itu kembali lagi ke planning teman-teman ya. Jadi bagaimana strategi teman-teman untuk penulisan penyelesaiannya. Tapi pastinya dari setiap strategi itu teman-teman pasti akan memiliki kelemahan dan juga kelebihannya masing-masing. Mungkin kalau aku kasih sarannya, mungkin kalau dari yang urut dari bab 1 terlebih dahulu itu biasanya agak kesulitan di awal karena dari bab 1 dan bab 2 itu teman-teman sudah harus menuliskan bagaimana background penelitian, teori-teori yang harus teman-teman jelaskan, dan juga riset-riset terdahulunya itu juga harus teman-teman cantumkan di bab 1 dan juga bab 2. Mungkin itu juga agak sedikit menguras tenaga karena memang penulisan intinya atau penulisan cerita intinya itu di bab 1 dan juga bab 2. Tetapi kalau misalkan teman-teman memulainya dari bab 3, mulai dari bab pembahasan, ada juga beberapa researcher atau peneliti itu juga memulainya itu juga bisa dari bab 3. Karena apa? Karena dari bab 3 itu ada juga beberapa peneliti itu memiliki strategi yang dia itu collect data terlebih dahulu. Idenya itu cukup sebagai ide dasar, mungkin dari pitching dari mungkin teman-teman juga nanti bisa mencoba ada salah satu metode atau satu model namanya adalah pitching research. Jadi di pitching research itu teman bisa membantu teman-teman untuk merumuskan atau menuliskan ide-ide dari teman-teman yang itu tidak sampai menjadi bentuk dalam bab 1 dan juga bab 2 sehingga cukup ide intinya saja lalu teman-teman bisa langsung melaksanakan penelitian dari collecting data, analisis sehingga hasil kesimpulan sudah jadi. Nah, itu biasanya kalau misalkan peneliti yang menggunakan strategi seperti itu, biasanya dia startnya dari bab 3 terlebih dahulu, menuliskan metodenya seperti apa, ke bab 4 hasilnya seperti apa dan kesimpulannya seperti apa. Baru di start lagi dari bab 1 bagaimana ceritanya seperti apa, bab duanya juga seperti apa. Nah, sebenarnya itu juga kembali lagi ke strategi. Yang penting adalah teman-teman sudah melakukan planning atau sudah memberikan grand plan atau mapping itu bagaimana nanti penyelesaian di akhirnya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aryan atas penjelasannya. Jadi kalau bisa saya rangkum nih teman-teman, selain mengerjakan skripsi dari bab 1, 2, 3, 4, 5, kalian juga bisa menggunakan metode yang dijelaskan Mas Aryan tadi, yaitu dimulai dari bab 3 terlebih dahulu.
Jadi untuk idenya itu kalian bisa pitching dulu ya ke dosen pembimbing gitu, mungkin dalam bentuk PPT atau dalam bentuk Microsoft Word. Kalau misalnya sudah di ACC nih idenya, nah kalian langsung cari datanya terlebih dahulu karena memang sedikit tricky ya teman-teman. Takutnya kalian udah bikin judulnya, sudah cari idenya, ternyata ketika kalian mau cari datanya itu sulit. Nanti kan kalian jadi harus merubah dari awal gitu kan. Kalau misalnya kalian make sure terlebih dahulu datanya ada atau enggak, kedepannya akan jauh lebih mudah. Makanya kalian bisa juga konsultasikan datanya terlebih dahulu sama Kak Neni tadi ya, supaya kalian nggak bolak-balik gitu ini ya, dan skripsi kalian juga selesainya lebih cepat. Oke, di sini ada pertanyaan yang masuk juga lewat chat, ada juga yang raise hand nih. Tapi mungkin saya mau tunjukkan raise hand dulu kali ya, supaya ada interaksi nih sama teman-teman sekalian. Oke, Kak David Al-Khabib mungkin bisa langsung di-unmute, silahkan. Ya, halo Kak Aryan. Suaranya kedengeran nggak Kak Aryan? Sudah dengar. Oke, Da- dapat izin bertanya sih Kak Aryan, kan tadi kan sudah dipaparkan dengan jelas ya dari kuantitatif dan kualitatifnya. Nah, setahu yang David pahamin dari kuantitatif tadi kan indikator penelitiannya kan seperti data-data, hubungan, dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau kualitatif kan indikator penelitiannya itu peneliti itu sendiri kan. Nah, David mau nanya sih kalian bagaimana peneliti dapat mengeksplorasi gitu pertanyaan-pertanyaan saat keadaan di lapangan yang tidak memungkinkan gitu. Soalnya kan nanti anak-anak akuntansi, contohnya David kan mau ngambil subjek mengenai pemeriksaan akuntansi gitu, audit gitu, dan perusahaan itu bisa bersifatnya konfidensial atau rahasia gitu. Ada nggak sih saran-saran dari kalian gitu saat kita menghadapi situasi saat itu gitu? Oke, Mungkin itu sih kalian. oke. Eh, baik, mungkin bisa langsung saya jawab dulu ya, Mbak Ilma. Terkait mungkin berarti nanti fokusnya ke kualitatif ya. Jadi untuk kualitatif research itu memang justru strategi bagaimana kita bisa menyelesaikan yang kualitatif itu dikembalikan ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Apa dikembalikan ke penelitinya seperti itu. Karena memang walaupun secara kualitatif itu peneliti memang menjadi bagian dari sampelnya, bahkan atau mungkin juga peneliti itu juga ada yang bilang itu peneliti juga harus terjun langsung ke sampel penelitiannya seperti apa. Nah, tetapi eh, ada kalanya juga itu beberapa data sampel itu tidak bisa diambil atau mungkin memang bersifat konfidensial seperti yang dijelaskan oleh David tadi ya. Jadi kalaupun memang itu datanya tidak bisa diambil, tetapi itu kembali lagi ya ke peneliti. Entah dia mau melanjutkan penelitian tersebut, tetapi kalau misalkan mau melanjutkan, itu sebenarnya ada beberapa tahapan yang mungkin bisa dilakukan oleh peneliti itu tadi. Mungkin yang pertama yaitu dengan eh, menggantikan atau mungkin tidak harus menggunakan data tersebut, yaitu dengan data-data yang lain yang itu memang yang bisa disediakan oleh perusahaan tersebut, tetapi masih bisa mewakili variabel tersebut. Misalkan jika kita ingin aku ambil contoh ya, ketika ingin melihat bagaimana keterbukaan dari perusahaan tersebut, mungkin jika kita hanya melihat dari apakah dia diaudit oleh siapa, terus laporan auditnya itu bagaimana, terus biaya auditnya berapa. Mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak melaporkan hal tersebut. Tapi jika kita ingin mengangkat dari keterbukaan, nah mungkin itu kita bisa mengeksplor lagi untuk pengukurannya itu bisa memakai pengukuran yang lainnya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi mungkin bisa kita ganti pengukurannya, tetapi tetap tetap kita bisa mengupayakan variabel yang sama seperti itu. Lalu mungkin kalaupun yang kedua ini, mungkin ini kan kalau di kualitatif itu kan kembali lagi ya dikembalikan ke penelitinya, karena memang peneliti itu yang lebih tahu terkait sampelnya itu bagaimana dan bagaimana bentuk sampelnya itu seperti apa, apakah sampel ini ada potensi bisa digunakan sebagai penelitian atau tidak. Nah itu kan yang paling tahu kan pasti penelitinya ya, jadi seperti itu. Nah yang kedua mungkin juga kalaupun memang tidak bisa digunakan sebagai sampel penelitian, nah, mungkin itu plan keduanya yaitu dengan mengganti dengan variabel yang lain yang itu memang masih bisa berpotensi untuk digunakan sebagai data sampel penelitian seperti itu.
Karena yang pasti yang bisa menjustifikasi apakah ini bisa atau tidak itu dikembalikan ke penelitinya masing-masing. Karena di kualitatif itu memang yang lebih mengenal sampelnya itu pasti yaitu dari si peneliti itu sendiri. Jadi seperti itu sih, David. Baik, Karian, terima kasih banyak. Ya, Terima kasih banyak ya, Karian, atas jawabannya. Baik, terima kasih juga kepada David yang sudah bertanya. Baiklah, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom, yaitu dari Salwa Syarif Sima. Saya izin bertanya, Kak, saya sudah menemukan judul untuk skripsi, tetapi ada kesulitan mencari penelitian terdahulu dari jurnal internasional. Sebagian besar jurnal internasionalnya saya temukan terkait variabel tersebut tidak terindeks Scopus. Apakah saya harus mengganti variabel atas permasalahan tersebut? Terima kasih. Nah, mungkin ini bisa langsung dijawab oleh Mas Rian, silahkan. oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait kalau misalkan kita tidak bisa menemukan referensi atau citasi dari jurnal internasional yang dari Scopus atau dari terkadang itu sebenarnya ada beberapa step yang mungkin kita bisa missing ya. Yang pertama yang harus kita pastikan dulu nama variabelnya kita dengan walaupun sebenarnya itu substansinya sama, tapi kadang namanya itu bisa jadi berbeda ya teman-teman sekalian. Jadi kadang misalkan kita mau melihat terkait ya tadi ya terkait kinerja perusahaan. Mungkin bahasanya kita kebanyakan dari itu ya dari profitability atau mungkin dari keuntungan atau dari mana gitu. Tapi kadang mereka bahasanya pakai firm performance atau mungkin dari kinerja dari ukur yang lain. Nah, jadi mungkin agak sedikit terkait kita mau mencari keyword ya teman-teman. Itu yang pertama. Jadi keywordnya kita harus pahami dulu. Substansi yang mau kita pakai itu substansi seperti apa. Karena di Scopus itu juga ada yang dia itu based on teks atau based on judul, ada juga yang based on abstrak, ada yang based on keywordnya. Itu jadi kita harus pahami dulu keywordnya kita itu sudah sesuai belum yang kita mau cari di Scopus itu sendiri. Terus yang kedua, kalau misalkan memang oke Kak, tapi memang ternyata variabelku itu memang benar-benar yang cukup variabel baru ya. Jadi trikinya atau mungkin juga advantage dari variabel baru adalah nggak ada yang teliti sebelumnya. Bahkan belum ada kamu menjadi peneliti yang pertama gitu loh. Kamu yang membukakan lapangan terkait penelitian tersebut atau di variabel tersebut. Nah, jadi mungkin teman-teman di situ memang teman-teman tidak bisa menemukan jurnal atau artikelnya secara yang spesifik membahas variabel tersebut. Tetapi bisa diganti dengan teman-teman mencitasi atau mencarikan referensi dari jurnal-jurnal yang itu membahas terkait lingkungan sekitar atau dari sekitar variabel tersebut. Misalkan kakak ambil contoh kemarin bahkan skripsiku sendiri itu salah satu skripsi yang pertama kali membuka terkait standar baru yang ada di dunia akuntansi. Mungkin teman-teman bisa searching nanti di Google ada nama standarnya yaitu SASB yang itu berfokus ke materialitas laporan keberlanjutan perusahaan. Nah itu ketika aku cari-cari itu nggak bahkan belum ada yang meneliti. Sehingga ketika aku mau memberikan referensi, memberikan citasi itu agak kesulitan. Nah, akhirnya ketika aku konsultasi sama dosenku, nah sebenarnya itu bisa diatasi dengan menggunakan citasi-citasi. Mungkin kita berangkatnya dari laporan keberlanjutan itu seperti apa sih. Nah, riset-riset sebelumnya itu mengukur laporan keberlanjutan seperti apa. Lalu kalau materialitas itu seperti apa. Nah, jadi dari jurnal internasional tidak harus dari spesifik yang membahas terkait variabel teman-teman, tapi juga mungkin sebenarnya teman-teman juga bisa menjadikan keunikan di situ. Teman-teman justru itu bisa menjadi advantage-nya itu bisa menjadikan sebagai change teman-teman untuk mengangkat keunikan. Karena memang di teman-teman citasi, riset-riset terdahulu itu kebanyakan kalau membahas variabel ini itu pakai proxy ini. Sedangkan saya di sini ingin menjawabnya dengan proxy seperti demikian, yang itu belum pernah sama sekali digunakan oleh riset-riset sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke, dari Salwa sendiri, apakah ada pertanyaan lanjutan? Oke, jadi di sini sudah ada. Oke, kalau sudah clear, jadi buat teman-teman sekalian yang kalau misalnya memang kalian yakin akan misalnya metode penelitian yang mau kalian gunakan gitu ya, memang kalau misalnya kalian ingin sesuatu yang new atau yang baru, itu tantangannya adalah ya sulit untuk menemukan hal-hal yang mirip gitu di penelitian sebelumnya gitu. Jadi kalau kalian mau dan memang
rasa yakin ya lakukan aja gitu penelitian tersebut. Karena ya advantage-nya atau kelebihannya ya dosen kalian pasti akan memberikan nilai plus karena penelitian kalian itu ya baru dan dari segi keterbaruannya tadi ya sudah pasti oke. Jadi ya meskipun sulit tapi kalau misalnya kalian yakin bisa tetap dicoba. Dan pertanyaan terakhir mungkin ya di sesi kali ini ada yang masuk nih melalui chat pribadi. Jadi dari Kak Adrian Pasha Ramadhani. Izin tanya Kak, kebetulan topik yang saya pilih variabelnya udah umum semua. Namun masih ada beberapa perbedaan hasil pada penelitian terdahulu. Apakah alasan tersebut cukup kuat untuk keterbaruan penelitian? Dan apakah keunikan penelitian bisa berangkat dari rekomendasi penelitian sebelumnya seperti memperbanyak data? Terima kasih banyak, Kak. Oke, mungkin bisa langsung dijawab nih oleh Mas Rian. Silahkan. Oke. eh yang pertama ya, jadi kalau misalkan memang itu sudah umum, sudah common atau mungkin sudah banyak yang riset menurut kayak misalkan SR disclosure terhadap kinerja perusahaan, itu sebenarnya juga banyak. Tapi ternyata di situ masih ada apa ya, masih ada yang nggak konsisten. Jadi penelitian ini jawabannya dia itu positif signif, tapi kalau penelitian lain itu jawabannya negatif signif. Jadi seperti tidak ada konsistensi di situ kan. Nah, mungkin itu juga bisa teman-teman angkat sebagai keunikan atau mungkin juga menjadi research gap teman-teman. Jadi pasti kan teman-teman juga sering ditanyain research gap-nya apa, lalu keterbaruannya apa gitu kan. Nah, mungkin di situ menjadi salah satu research gap teman-teman. Teman-teman bisa menceritakan bahwasanya artikel ini itu dia menjawab menjawab positif itu karena dia seperti apa alasannya. Entah itu dia pakai proksinya itu bisa jadi berbeda atau mungkin biasanya yang paling umum itu adalah karena institusinya berbeda. Karena terkadang perbedaan institusi itu juga bisa menghasilkan hasil yang berbeda pula. Seperti itu. Lalu yang kedua mungkin dari teman-teman juga ingin menjawab. Lalu yang lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kalau misalkan memang terkait apa tadi? Oh iya, keunikan yang rekomendasi ya. Justru kalau misalkan teman-teman kesulitan mencari keterbaruan, mungkin teman-teman juga bisa melihat dari biasanya kan kalau dari artikel-artikel internasional itu di bagian akhir itu ada bagian limitasi atau mungkin dari riset-riset itu juga di bagian akhir itu ada bagiannya yaitu dari kelemahan atau limitasi dari riset tersebut. Nah, di situ itu bisa menjadi celah untuk teman-teman bisa jawab. Asalkan, tetapi jawabannya itu memang benar-benar untuk mengisi celah tersebut, bukan karena oke karena di riset terdahulu karena datanya kurang, dia datanya 300, aku nambah 301. Jadi bukan seperti itu ya teman-teman, tapi memang benar-benar itu menjawab kekurangan yang ada di riset tersebut, ya ada di riset-riset terdahulu. Jadi di situ juga itu menjadi chance tersendiri atau peluang tersendiri untuk teman-teman bisa manfaatkan. Dan yang kembali lagi ke pertanyaan pertama terkait konsistensi itu juga bisa menjadi salah satu research gap yang mungkin bisa teman-teman bisa kembangkan. Lalu di situ bisa masuk ke keunikan dari teman-teman sendiri. Kenapa kok riset ini dilaksanakan dengan sampel yang ada di Indonesia atau mungkin juga dengan menggunakan variabel yang ini masih tetap bisa dilaksanakan di Indonesia itu teman-teman juga harus bisa jelaskan dari di bab satu atau di keunikan dari teman-teman dari riset teman-teman itu sendiri. Seperti itu sih. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan nih teman-teman, kalau kalian misalnya data yang dipakai itu umum ya, maksudnya kalian sudah banyak bisa menemukan, tapi ternyata ketika kalian baca lebih jauh, itu terdapat perbedaan hasil dari beberapa penelitian, nah itu bisa menjadi satu keunikan nih yang kalian angkat gitu ya di penelitian kalian. Nanti kalian bisa bandingkan dengan hasil yang kalian peroleh gitu. Oh, ternyata hasil yang kalian peroleh itu apa? Kemudian tadi juga uh, mengenai rekomendasi penelitian. Nah, jika penelitian kalian atau tugas akhir kalian itu bisa menjawab istilahnya kekurangan lah ya atau rekomendasi penelitian sebelumnya, itu bisa dijadikan suatu keunikan. Tapi kalau misalnya kalian cuma memperbanyak datanya saja, itu tidak bisa dianggap sebagai keterbaruan atau keunikan ya teman-teman. Jadi diperhatikan juga celah dari penelitiannya itu apa, dan kalau misalnya kalian bisa menjawab, bisa memperbaiki penelitiannya di tugas akhir kalian, nah itu bisa menjadi suatu nilai unikan. Tuh.
Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Apabila kalian punya pertanyaan mengenai skripsi atau tugas akhir, kalian bisa langsung join di grup Telegram SG Dataset Research Fighters. Nanti linknya akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada Mas Harian atas jawaban-jawabannya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum itu, teman-teman sekalian dimohon untuk buka kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama. Lalu di kolom chat juga akan dikirimkan link presensi oleh tim panitia. Tim panitia mohon untuk kirimkan link Telegram juga ya, supaya teman-teman di sini bisa tergabung di Telegram Research Fighters. Jadi kalau kalian ada pertanyaan mengenai skripsi, mengenai data-data, itu kalian bisa diskusi di grup tersebut. Oke, panitia apakah sudah siap untuk melakukan dokumentasi? Oke, sudah Mbak Hilma. Oke, silahkan. Oke, dari slide yang pertama, 1, 2, bergeser ke slide yang kedua, 1, 2, slide selanjutnya, 1, 2, 3, dan yang slide terakhir, 1, 2. Terima kasih, teman-teman. Baik, terima kasih. Baik, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan buat rekan-rekan yang hadir di sini untuk mengisi link presensi, karena itu wajib ya teman-teman. Jadi kalau kalian nggak mengisi link presensi, maka kalian tidak bisa mendapatkan e-certificate. Nah, untuk e-certificate mohon ditunggu maksimal H+7. Kalian cek di email kalian ya, karena akan dikirim melalui email. Oke, teman-teman sekalian. Mungkin bisa di screenshot terlebih dahulu linknya atau di copy terlebih dahulu ya. Baiklah teman-teman sekalian, kita sudah benar-benar berada di penghujung acara nih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para peserta yang hadir, baik Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Saya selaku MC sekaligus moderator mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara SG Dataset berikutnya. Udah hampir nyerah, pas jalanin S1 dan S2 bersamaan. Skripsi 5 matkul S2 semprotesis harus kelar dalam 1 semester. Udah capek-capek overthinking, ternyata semuanya selesai juga. Lulus skripsi, lulus cum laude, dan jadi wisudawan berprestasi. Lulus semprotesis, lanjutin S2-nya. Sampai akhirnya bisa sidang tesis S2.